Selamat datang di channel Takmur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lor, dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ini adalah kondisi pesawahan di daerah saya setelah panen raya bawang merah lur. Ini kondisinya sangat sepi lur, tidak ada petani satupun ini. Mayoritas petani bawang merah di tempat saya ketika menanam bawang merah pasti tumpang sari dengan tanaman cabai rawit lur. Kali ini saya akan membuat video pemupukan pertama pada cabai rawit dan perawatan setelah panen raya bawang merah lur. Simak terus video saya kali ini dan jangan kemana-mana lur. Ini adalah tanaman cabai rawit saya lur. Umurnya itu kurang lebih 21 hari setelah pindah tanam. Ini lahan saya luas kurang lebih 60 ru lur. Jika satu ru itu sama dengan 14 meter persegi, 60 kali 14 sama dengan 840 meter persegi lur. Ini kemarin menghabiskan benih kurang lebih 2200 benih cabai rawit lur. Ini kondisinya seperti ini cabai rawit saya. Pertumbuhan cabai rawit saya ini agak sedikit terhambat lur, dikarenakan cuaca ekstrim kemarin. Ini tanaman cabai rawit saya tadi pagi sudah saya pupuk lur. Saya menggunakan pupuk tunggal, yaitu pupuk urea. Dengan keadaan yang seperti ini, tanaman cabai rawit saya ini dengan pemupukan urea ini dengan kadar nitrogen 46%, itu sangat baik lur untuk pertumbuhan cabai rawit saya ini. Sebelum saya melakukan pemupukan, saya siram terlebih dahulu lahannya lur. Ini saya masih menggunakan parit untuk pengocoran bawang merah dulu lur, karena ini saya belum membuatkan parit untuk pengocoran tanaman cabai rawit saya. Pemupukan kali ini saya menggunakan sistem tabur lur. Saya sarankan pemupukan dengan pupuk urea ini agak sedikit jauh dari batang, biar batangnya itu tidak busuk lur, dan jangan sampai terkena daun lur, nanti bisa menimbulkan bercak bertotol-totol lur. Itu sangat berbahaya dan mengganggu pertumbuhan cabai rawit lur. Dan saya sarankan ketika menggunakan pupuk bernitrogen tinggi seperti pupuk urea ini, tanaman jangan sampai telat untuk pengocorannya lur. Karena pupuk yang bernitrogen tinggi itu pada musim panas atau musim kemarau, pupuk tersebut mudah lur untuk menguap, dan uap tersebut akan mengganggu pertumbuhan tanaman, bahkan bisa membuat layu pada tanaman dan bisa mengakibatkan mati pada tanaman. Ada beberapa resiko ketika menanam cabai rawit tumpang sari dengan bawang merah lur. Nah, seperti tanaman cabai rawit yang di depan saya ini daunnya itu pada sudah keriting lur. Ini diakibatkan
penggunaan pestisida sebagai contoh fungisida dan insektisida yang tidak sesuai dosis pada tanaman cabai rawit lur. Kemarin sebelum saya melakukan pemanenan pada bawang merah saya, kemarin itu bawang merah saya itu terkena embun tepung lur, yang disebabkan oleh jamur atau patogen Peronospora destructor. Maka dari itu saya pengaplikasian fungisida hampir setiap hari lur. Dan tanaman cabai rawit saya ini otomatis pasti juga terkena sprayan dari fungisida tersebut. Dan akhirnya daunnya itu seperti ini, keriting lur. Nah, ini juga resiko penanaman cabai rawit tumpang sari dengan bawang merah lur. Ini daunnya itu pada bolong lur. Ini seperti tanaman hias yang lagi viral itu loh lur. Apa itu namanya? Tanaman janda bolong lur. Oh iya, janda bolong lur. Ini tanaman cabai rawit saya ini daunnya bisa bolong-bolong kayak gini karena dimakan ulat lur. Dari mana asal ulat ini? Ya dari tanaman bawang merah lur. Yang namanya tanaman bawang merah itu pasti ada ulatnya lur. Apalagi pada saat pergantian musim hujan ke musim kemarau lur, itu serangan ulat sangat luar biasa lur ke tanaman bawang merah. Seperti kemarin itu bawang merah saya itu terserang ulat, sungguh luar biasa lur. Sangat banyak sekali ulatnya. Dulu pas bawang merahnya itu sebelum saya panen, ulat itu nggak makan tanaman cabai rawit saya lur. Nah kemarin itu saya panen, saya bawa pulang bawang merahnya. Pastikan ulat yang di bawang merah itu pasti ada yang tertinggal di lahan saya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ulatnya langsung naik ke batang cabai saya, terus makan daunnya lur, hingga bolong-bolong kayak gini lur. Dan alhamdulillah lur, ulat yang menyerang tanaman cabai rawit saya ini bisa saya kendalikan lur. Saya menggunakan insektisida dengan merek dagang Snowden dengan bahan aktif emamectin benzoat. Saya menggunakan tangki kapasitas 16 liter air. Saya memberi dosis Snowden 10 ml lur. Dan kemudian saya mix atau saya campur dengan H2O2 dengan kadar 50%. Saya memakai dosis 1 ml per liter air lur. Manfaat H2O2 ini sangat banyak lur untuk tanaman lur. Para sedulur semuanya bisa melihat atau menonton di video saya yang terdahulu, atau nanti akan saya kasih linknya di kolom deskripsi lur ya. Nah ini juga ada tanaman cabai rawit saya yang sudah kuning lur. Ini diakibatkan oleh virus Gemini lur. Virus ini bisa merusak zat hijau pada daun lur, atau bisa merusak klorofil pada daun cabai rawit. Jadi daunnya itu tidak bisa berwarna hijau lur, cenderung berwarna kuning seperti ini. Virus Gemini ini bisa dibawa dari benih atau biji dan ditularkan ke tanaman yang lainnya oleh kutu-kutuan lur. Contohnya ya kutu kebul lur. Untuk mengendalikan kutu kebul ini kita harus sering-sering, ya seminggu sekali lah, untuk mengaplikasikan insektisida berbahan aktif
abemectin lur, supaya tanaman cabai rawit yang sudah terkena virus Gemini ini tidak menular ke tanaman yang lainnya lur. Dan ini adalah lahan milik om saya ini sudah dibikin paritnya, jadi nanti untuk pengocoran sudah tidak memakai timba seperti saya tadi. Ini cukup menggunakan diesel atau pompa air, lalu kita tinggal dorong lur alias leyeh-leyeh nunggu banyu. Jenis atau varietas cabai rawit yang saya tanam ini adalah jenis lokal lur. Saya memilih jenis lokal ini karena percabangannya itu lebih banyak lur, dan tangkai atau batangnya itu lebih besar, otomatis lebih kokoh lur. Saya ingatkan lur, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe lur ya, karena subscribe itu gratis alias orang bayar lur. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk sedulur semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.